Selamat siang Bu Vika dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Semaya Grace dengan NIM 20202104, Desi Ana Asmorowati dengan NIM 20202114, dan saya sendiri Deswira Alifa dengan NIM 20202123. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang turunan. Nah, kalkulus sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan pencarian tingkat perubahan, pencarian arah atau garis singgung pada suatu kurva, dan pencarian area yang terletak di bawah kurva. Dan di dalam kalkulus terdiri dari beberapa materi, diantaranya adalah konsep turunan atau derivatif. Turunan sendiri merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang digunakan untuk menyatakan hubungan kompleks antara satu variabel tak bebas dengan satu atau beberapa variabel bebas lainnya. Turunan atau derivatif tidak lain merupakan hasil dari suatu proses pendiferensialan atau diferensiasi dari suatu fungsi. Jadi, turunan erat sekali hubungannya dengan diferensial. Jika kita ingin menentukan turunan dari suatu fungsi, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan pendiferensiasian fungsi tersebut, dan hasil yang diperoleh dari proses pendiferensiasian itu disebut sebagai turunan. Yang berikutnya ada penerapan turunan. Turunan adalah bagian dari matematika, di mana matematika sendiri adalah ilmu yang memegang peranan penting dalam kehidupan. Karena hal tersebut, penerapan turunan tak jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan turunan yang paling umum digunakan adalah menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimum. Contoh yang kedua ada menentukan percepatan dan kecepatan, sehingga sering digunakan dalam pekerjaan penelitian yang membutuhkan ilmu fisika seperti menghitung laju percepatan dalam lempar lembing, lempar cakram, menembak, dan lain-lain. Contoh yang ketiga adalah dalam membuat konstruksi bangunan yang dilakukan oleh arsitek, di mana setiap pembuatan tiang-tiang, langit-langit, ruangan, dan lain-lain, sehingga pembangunan terlihat rapi dan kokoh. Yang keempat ada quick count atau dalam perhitungan, sehingga setiap perhitungan dilakukan dapat maksimal. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh masalah kontekstual. Jadi di sini diberikan soal, suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jamnya 4X min 800 plus 120 per X Rp100.000. Agar biaya minimum produksi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu titik-titik jam. Jadi di sini kita tulis dulu apa yang diketahui yaitu waktu dan biayanya. Untuk waktunya sendiri kan masih X jam dan biaya per jamnya adalah 4X min 800 plus 120 per X. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah agar biaya minimum produksi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu berapa jam. Nah, langsung aja kita masukkan apa yang diketahui, yaitu Fx sama dengan dalam kurung 4X min 800 plus 120 per X dikali X. Selanjutnya Fx sama dengan 4X kuadrat min 800X plus 120. Nah, di sini nilai minimum ketika f aksen X sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan turunkan, yaitu Fx sama dengan 4X kuadrat min 800X plus 120. Nah, jika diturunkan kan menjadi F aksen X sama dengan 8X min 800. Nah, selanjutnya 8X min 800 sama dengan 0. 0-nya tadi dapat dari nilai minimum yang sudah kita cari tadi. Lalu selanjutnya X sama dengan 800 per 8. 800 dibagi 8 sama dengan 100 jam. Jadi, agar biaya minimum produksi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 100 jam. Soal yang kedua adalah suatu hari Pak Rudi mempunyai ide untuk merenovasi rumahnya. Ia ingin menambahkan pagar agar tampak lebih cantik.
Tapi Pak Rudi ragu apakah uangnya cukup, jadi ia kemudian menemui konsultan pembangunan. Konsultan itu dapat menghitung biaya material, biaya ongkos tukang, dan lain-lain. Konsultan tersebut memberikan rumus fungsi untuk biaya renovasi, yaitu Fx sama dengan X pangkat 2 min 8X plus 25, dengan X adalah banyaknya pekerja dan F adalah biaya dalam juta. Jadi berapa biaya yang perlu disiapkan? Dari soal tersebut kita mengetahui beberapa hal. Yang pertama ada fungsi, di mana fungsinya adalah Fx sama dengan X pangkat 2 min 8X plus 25, dan juga jumlah pekerja dalam X. Yang ditanya adalah biaya renovasi rumah. Kemudian untuk langkah-langkah dalam menjawabnya, kita tahu bahwa nilai suatu fungsi akan mencapai minimum ketika f aksen X sama dengan 0. Jadi tadi kita memiliki fungsi Fx sama dengan X pangkat 2 min 8X plus 25, perlu kita turunkan menjadi f aksen X sama dengan 2X min 8. Tadi diberitahu bahwa suatu fungsi mencapai minimum ketika f aksen X-nya sama dengan 0. Jadi f aksen di sini ada 2X min 8 akan disamadengankan dengan 0. Kemudian kedua ruas kita akan bagi dengan 2, menjadi X sama dengan 4. 4 di sini adalah banyaknya pekerja yang dibutuhkan. Karena soal yang ditanyakan adalah banyaknya biaya yang perlu disiapkan, maka kita akan substitusi 4 ini ke dalam fungsi dan bukan ke dalam turunannya. Jadi fungsinya tadi Fx sama dengan X pangkat 2 min 8X plus 25, kita akan substitusikan 4 menjadi 4 pangkat 2 dikurangi 8 dikali 4 ditambah 25, menjadi 16 dikurangi 32 ditambah 25, kemudian dioperasikan menjadi min 16 ditambah 25, dan hasilnya adalah 9. Jadi biaya yang diperlukan untuk melakukan renovasi rumah Pak Rudi adalah 9 juta. Contoh masalah kontekstual yang ketiga adalah sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru pada saat T detik dinyatakan dengan fungsi HT sama dengan 40T dikurangi 4T kuadrat. Tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah dalam satuan meter. Nah, sehingga diketahui waktu sama dengan T dalam satuan detik dan fungsinya adalah HT sama dengan 40T dikurangi 4T kuadrat. Untuk hal yang ditanyakan adalah tinggi maksimal dari peluru tersebut. Karena hal yang dicari adalah tinggi maksimum, maka untuk fungsinya adalah HT sama dengan 40T dikurangi 4T kuadrat. Untuk nilai suatu fungsi mencapai maksimum ketika H aksen T sama dengan 0. Karena tinggi maksimum yang dicapai adalah H aksen T sama dengan 0, maka harus mencari turunan dari fungsi yang diketahui, yaitu HT aksen sama dengan HT sama dengan 40T dikurangi 4T kuadrat, maka turunannya adalah H aksen T sama dengan 40 dikurangi 8T. Nah, karena H aksen T sama dengan 0, maka H aksen T sama dengan 40 dikurangi 8T sama dengan 0. Sehingga min 8T sama dengan min 40. Sehingga T yang diperoleh adalah min 40 dibagi min 8 sama dengan T-nya adalah 5. Nah, T sama dengan 5 ini adalah waktu yang untuk peluru mencapai tinggi maksimumnya. Jadi 5 dalam satuan detik. Untuk mencari ketinggian maksimum, maka menggunakan fungsi yang sudah diketahui lalu mensubstitusikan 5 ke persamaan fungsi tersebut. Sehingga H5 sama dengan 40 dikalikan 5 dikurangi 4 kali 5 kuadrat. Sehingga hasilnya 200 dikurangi 100, maka dapat disimpulkan bahwa tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah 100 meter dalam waktu 5 detik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.